Halo semuanya, nama aku Clara Aurelia, aku dari kelas 11 IPS. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pendudukan Jepang di Indonesia, khususnya mengenai kedatangan Jepang di Indonesia dan dampaknya di Indonesia. Awal mula Jepang datang ke Indonesia dilatar belakangi oleh Jepang yang memerlukan sumber daya alam minyak bumi untuk kegiatan industri serta kampanye perangnya. Nah, sebelumnya, Amerika yang menyediakan minyak bagi negara Jepang. Namun, karena Jepang melakukan ekspansi ke negara tetangga Amerika, maka Amerika Serikat melarang adanya penjualan minyak untuk Jepang di tahun 1941. Hal ini mengakibatkan Jepang mulai melakukan ekspansi ke wilayah-wilayah yang kaya akan minyak. Salah satunya adalah Indonesia. Jepang pertama kali datang ke Indonesia pada 11 Januari 1942 di Tarakan, Kalimantan Timur dengan melakukan penyerangan kepada Hindia Belanda karena Indonesia pada saat itu berada di bawah pemerintahan Hindia Belanda. Akibat Jepang yang bisa dikatakan kuat, maka Jepang dengan cepat menguasai berbagai daerah di Indonesia seperti Pontianak, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Bali, dan juga Batavia. Nah, Jepang juga sempat melakukan penyerangan di Batavia dan Bandung pada Maret 1942. Nah, akibat penyerangan tersebut, yang bisa dikatakan banyak dan juga cepat, maka Belanda menyerah kepada Jepang pada 8 Maret 1942. Mulai dari situ, Jepang mulai menguasai Indonesia. Dengan ingatnya Indonesia yang belum merdeka, maka masih terdapat gerakan-gerakan nasional. Para tokoh-tokoh tersebut seperti Soekarno, Ki Hajar Dewantara, dan Hatta bertanggapan cukup baik dengan adanya Jepang di Indonesia. Namun ada juga yang bersikap hati-hati seperti Samratulangi, M.H. Tamrin, dan juga Sutarjo. Namun walaupun begitu, mereka juga masih berpikir optimis karena Jepang dapat membantu serta mendukung Indonesia ke arah kemerdekaan. Contohnya, Jepang membebaskan tokoh-tokoh yang ditahan dan dibuang oleh pemerintahan Hindia Belanda. Lalu Jepang juga memudahkan bangsa Indonesia untuk melakukan ibadah serta memperbolehkan bendera merah putih berkibar berdampingan dengan bendera Jepang. Hal ini yang mengakibatkan mereka tetap berpikir optimis akan kedatangan Jepang di Indonesia. Nah, karena Jepang telah menguasai Indonesia, maka terjadi beberapa hal. Yang pertama, Indonesia dibagi menjadi 3 wilayah militer. Ketiga wilayah tersebut masing-masing dikendalikan oleh Angkatan Darat atau Rikugun dan Angkatan Laut atau Kaigun. Wilayah yang dikendalikan Angkatan Darat atau Rikugun adalah daerah Sumatera dan Semenanjung Melayu yang berpusat di Singapura. Sedangkan daerah yang dikendalikan oleh Angkatan Laut atau Kaigun yaitu daerah Jawa dan Madura yang berpusat di Batavia, dan juga daerah Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan juga Papua. Yang kedua, ada beberapa tokoh politik Indonesia yang masuk dalam struktur pemerintahan Jepang, yaitu Hussein Djajadiningrat, Sutarjo Kartohadikusumo, R.M. Sujo, dan Supomo. Berhubungan dengan pemerintahan Jepang, terdapat juga sistem yang dikenalkan pada Indonesia, yaitu sistem Tonarigumi, atau yang biasa kita sebut atau kita kenal yaitu sistem rukun tetangga. Nah, sistem ini membangun gerakan pertahanan masyarakat dengan melakukan gotong royong. Yang ketiga, terdapat lembaga yang dibentuk bernama Jawa Hokokai, atau Himpunan Kebaktian Jawa. Nah, lembaga ini ditugaskan untuk mengumpulkan dana baik dalam bentuk uang maupun yang bukan berbentuk uang seperti beras, ternak, logam mulia, kayu jati. Namun, dalam lembaga-lembaga tersebut, jabatan tertinggi tetap dijabati oleh orang-orang Jepang. Yang keempat, wilayah Indonesia dibagi menjadi 10 keresidenan yang disebut shu. Yang kelima, Jepang membentuk Romukyokai, yaitu panitia pengarah Romusa atau tenaga kerja, untuk mendapatkan tenaga kerja yang dapat membangun jalan raya, pelabuhan, dan juga lapangan udara. Yang keenam,
Jepang membentuk berbagai lembaga-lembaga dalam sistem pertahanan, seperti barisan pembantu polisi, barisan pemuda, barisan wanita, barisan cadangan prajurit, pembela tanah air, tenaga rakyat, pusat tenaga rakyat, dan lain-lain. Selain itu, juga dibentuk barisan pelopor. Alasan Jepang membentuk lembaga-lembaga tersebut adalah untuk memenuhi kebutuhan tenaga perang Jepang yang dapat membantu Jepang memenangkan Perang Asia Timur Raya. Nah, sekarang saya akan membahas mengenai dampak penduduk Jepang di Indonesia. Yang pertama itu dalam bidang politik. Dalam bidang politik, pemerintahan penduduk Jepang melakukan beberapa hal yang bersifat merugikan bagi bangsa Indonesia, seperti membubarkan organisasi-organisasi, baik itu secara politik, sosial, agama, dan lain-lain, serta menggantinya dengan organisasi yang bentukan Jepang. Selain dari itu, Jepang juga melakukan interogasi, penangkapan, ataupun hukuman mati kepada rakyat Indonesia yang dicurigai atau dituduh sebagai mata-mata, ataupun yang tidak suka dengan kedatangan Jepang. Namun terdapat dampak yang bersifat positif bagi Indonesia, yaitu melakukan pelarangan terhadap penggunaan dari bahasa Belanda dan diizinkan untuk menggunakan bahasa Indonesia sebagai bentuk komunikasi yang digunakan secara nasional untuk meningkatkan rasionalisme. Lalu juga terbentuk Gerakan 3A sebagai bentuk kerjasama Jepang dengan tokoh nasionalis. Tujuan Jepang membentuk gerakan ini yaitu untuk menarik simpati rakyat Indonesia agar dapat membantu Jepang melawan Amerika Serikat dengan sekutu-sekutunya. Selain dari itu juga untuk meyakinkan Indonesia bahwa Jepang dapat membantu Indonesia ke arah kemerdekaan. Namun, sikap-sikap tokoh nasionalis dan rakyat terhadap gerakan 3A ini sangat membenci dan menilai gerakan 3A tidak menarik karena hanya mementingkan kepentingan Jepang. Lalu terbentuk kembali organisasi Pusat Tenaga Rakyat atau PUTRA yang digunakan untuk membangkitkan dan membangun semangat nasionalisme Indonesia yang sebelumnya sempat luntur karena pengaruh Hindia Belanda. Lalu juga terbentuk Badan Pertimbangan Pusat pada 1 Agustus 1943 yang dapat memberikan saran atau tindakan yang sebaiknya dilakukan oleh Jepang. Dampak lainnya yaitu juga berdirinya Jawa Hokkakai, yaitu Himpunan Kebaktian Jawa, yang memperkokoh rasa persatuan dan membela tanah air. Namun, karena organisasi ini terbentuk di Jawa, sehingga pembentukan Jawa Hokkakai ini hanya berdampak di masyarakat pulau saja. Dampak yang kedua ada di dalam bidang ekonomi. Pada ini, Jepang menyita aset-aset ekonomi yang penting seperti hasil perkebunan, pabrik, bank, ataupun perusahaan-perusahaan yang penting. Hal ini yang mengakibatkan terjadi krisis pangan, kemiskinan, dan juga kelaparan. Lalu, Jepang juga melakukan pengawasan yang ketat pada penggunaan dan peredaran sisa-sisa persediaan barang untuk mencegah terjadinya peningkatan harga barang. Lalu Jepang juga menerapkan kebijakan self-sufficiency bagi setiap wilayah di bawah kekuasaannya untuk bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Namun, hal ini mengakibatkan hubungan ekonomi antar daerah terputus. Lalu ada setoran wajib, romusa, atau kerja paksa, merosotnya produksi pangan, dan kelaparan. Hal ini karena Jepang mengharuskan rakyat untuk menyerahkan bahan pangan atau barang kepada pemerintah sebesar 30% dan juga ke lumbung desa 30%. Lalu dengan adanya romusa, produksi pangan semakin menurun yang menyebabkan adanya kelaparan dan munculnya banyak penyakit. Dalam bidang sosial berdampak pada beberapa hal. Yang pertama ada romusa. Nah, dengan adanya romusa ini, maka sawah-sawah dan juga tanah-tanah pertanian mengalami kehilangan tenaga potensialnya. Lalu mereka juga dipaksa bekerja di luar negeri. Dari hal ini, banyak dari mereka yang tidak kembali ke kampung halamannya karena meninggal dunia. Lalu ada Jugun Lanfu, yaitu adalah keadaan di mana
Perempuan dari berbagai negara seperti Indonesia, Korea, Tiongkok direkrut oleh Jepang untuk dijadikan penghibur. Dalam pendidikan, setelah Jepang menguasai Indonesia, pendidikan Indonesia mulai menurun dengan jumlah sekolah yang semakin berkurang dan juga kegiatan pendidikan di perguruan tinggi sempat berhenti beberapa tahun. Selain dari itu, guru-guru malah menjadi pejabat pemerintahan Jepang. Dalam bidang sosial juga berpengaruh pada bahasa dan stratifikasi sosial, yang dimana bahasa Indonesia mulai mengalami perkembangan atau kemajuan pesat, karena Jepang memperbolehkan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantar dan juga sebagai pelajaran wajib. Lalu, pada stratifikasi sosial, golongan bumi putra berada di atas golongan Eropa dan juga golongan timur asing, namun tidak di atas golongan Jepang. Yang terakhir di bidang kebudayaan, yang dimana banyak berpengaruh pada lagu, film, ataupun juga drama, karena banyak yang diangkat sesuai apa yang sedang populer di Jepang. Namun, selain dari itu, Jepang juga mendirikan pusat kebudayaan yang bernama Keimin Bunkei Shidoso, yang digunakan sebagai wadah perkembangan bangsa Indonesia dengan karya-karyanya. Nah, salah satu karya sastra yang berkembang adalah seperti Cinta Tanah Air karangan Nur Sultan Iskandar. Nah, sekian penjelasan saya mengenai kedatangan Jepang di Indonesia dan dampaknya. Semoga bermanfaat. Sekian, terima kasih.